Tidak boleh lagi monopoli. Jadi rakyat boleh punya dua pilihan, mau ikut meteran atau mau ikut pulsa. Menanggapi itu, PLN pun membantahnya. Manajer Bidang Hukum dan Komunikasi PLN Kusdianto menjelaskan, pembelian pulsa listrik tidak bisa disamakan dengan membeli pulsa telepon prabayar. Misalnya dalam membeli pulsa listrik seharga Rp100.000 untuk tegangan 1.300 volt ampere. Konsumen akan dikenakan dua komponen biaya potongan. Pertama, biaya pemotongan dua komponen biaya itu, maka rupiah yang dikonversi menjadi daya listrik adalah Rp96.038. Untuk tarif listrik dengan tegangan 1.300 volt ampere, konsumen dikenakan biaya Rp1.352 per kilowatt hour. Maka dengan asumsi, pembelian pulsa Rp100.000 pelanggan memperoleh daya listrik 71,03 kWh. Besaran yang dibayar, besaran rupiah yang dibayar oleh pelanggan itu berdasarkan tarif atau kontrak daya masing-masing. Untuk pelanggan yang rumah tangga 900 berbeda dengan 1.300. Sementara itu, pelanggan sistem listrik prabayar mengeluhkan besarnya jumlah biaya administrasi dalam pembelian pulsa listrik. Warga merasa dirugikan. Dengan adanya potongan nominal yang dirasa memberatkan karena jumlahnya jauh di bawah harga pembelian. Lebihnya lebih banyak, bukan lebih dikit lagi sih. Dari beli berapa, dapatnya berapa tuh? Saya biasa kalau ngisi 300.000, masuknya cuma 250. Itu untuk yang... Ya merasa juga sih dirugiin. Soalnya masuknya juga nggak sama segitu. Saat ini setidaknya ada 14 juta pelanggan listrik dengan sistem prabayar. Artinya bila pajak penerangan yang dikenakan rata-rata Rp2.000 per pelanggan, maka pajak yang diterima negara adalah Rp28 miliar. Sementara itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengaku belum tahu jika ada mafia token listrik di tubuh PLN. Sofyan akan bertanya lebih lanjut ke Menko Maritim dan Sumber Daya untuk mencari tahu mafia token listrik seperti apa, di mana posisinya, dan bagaimana mereka mengeruk keuntungan. Kalau memang ada tindakan-tindakan yang keliru yang dilakukan oleh provider atau PPOB, kami akan buang mereka. Mungkin kami akan kembali ke sistem perbankan saja. Tapi apakah di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar yang belum ada sistem perbankan juga bisa dilaksanakan? Kan tidak. Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli memastikan Direktur PLN telah membuat kebijakan untuk mengurangi biaya produksi agar listrik benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Dalam rapat banggar bersama DPR dan jajaran kementerian di bawahnya, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengapresiasi langkah Direktur PLN yang membuat kebijakan untuk mengurangi biaya produksi dan administrasi listrik agar harga listrik lebih murah. Di sisi lain, Rizal tetap meminta PLN untuk memberikan opsi lain bagi rakyat Indonesia dalam hal penggunaan pembayaran token. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli membongkar beton yang menutup jalur kereta api di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis lalu. Jalur kereta disebut Rizal sebagai salah satu cara menghemat waktu tunggu di pelabuhan. Rizal menuding ada oknum yang bermain di pelabuhan. Secara simbolik, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli memulai pengeboran jalur kereta api yang ditutup beton. Menurut Rizal, penutupan jalur kereta api oleh PT Pelindo II justru menambah waktu tunggu. Padahal jalur kereta api yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda ini dimaksudkan untuk mengangkut barang agar lebih efisien. Rizal pun menuding ada oknum di PT Pelindo II yang sengaja bermain dengan waktu tunggu yang lama agar memperoleh harga sewa lahan yang tinggi. Rencananya, rel kereta api akan kembali berfungsi awal 2016 nanti. Tapi karena kepentingan sempit, sektoral dari Pelindo, ditutupin ini. Sesuatu yang sejak zaman Belanda ada. Mari hari ini kita bongkar ini, simbolik karena banyak lagi yang harus dibongkar agar supaya kereta api masuk. Rizal ke Pelabuhan Tanjung Priok ditemani Dirut PT KAI Edi Sukmoro dan anggota DPR Pansus PT Pelindo II Masinton Pasaribu. Tidak terlihat Direktur Utama Pelindo II RJ Lino dalam kunjungan Rizal Ramli ini. Menko Maritim Rizal Ramli kembali menyoroti proyek-proyek BUMN. Setelah PLN dan Pelindo II, Rizal Ramli menolak dua rencana proyek Pertamina yang dinilai merugikan negara. Dua rencana proyek Pertamina yang tidak disetujui pembangunannya adalah pembangunan storage atau tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan pipa distribusi BBM di seluruh laut Pulau Jawa.
Rizal Ramli menilai proyek pembangunan storage yang bernilai 2,4 miliar dolar Amerika cenderung pemborosan dan tidak perlu karena Indonesia setiap hari membeli minyak mentah dan BBM jadi sebanyak 1 juta barel sehingga yang membangun storage harusnya pihak penjual bukan Pertamina.